tidak mudah. Ini ibadah yang memang butuh fokus dan kesiapan diri yang lebih dari ibadah-ibadah yang lain. Faktanya ada kaum muslimin tapi nggak mau puasa karena beratnya ibadah puasa. Ini entah terang-terangan, entah umpet-umpetan, ada orang Islam yang tidak mau puasa. Ada yang ketika di hadapan orang tua, di hadapan anak, menantu puasa, tapi nanti dulu tetangga-tetangga kami kan banyak tukang kayu yang kerja di Jakarta ya. Ada yang di Tegal puasa, di Jakarta tidak. Itu dulu. Jadi di Tegal puasa, di Jakarta nggak puasa. Tapi kalau sekarang insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada. Nah, nanti di Jakarta orang puasa, di Tegal ya orang puasa. Karena beratnya puasa, banyak orang yang tidak puasa. Iya, ibu hidup di lingkungan Aisyah, temannya puasa semua. Tapi coba keluar ya, banyak orang Islam yang tidak melaksanakan puasa. Mereka yang sholatnya tidak 5 waktu, dia rawan untuk juga tidak puasa. Paling orang genap 30 hari. Maka puasa itu kan wajib. Bahasanya kutiba alaikumus shiyam. Kutiba itu dicatat. Nah, bahasa letterleknya kutiba itu ditulis. Kataba nulis, kutiba ditulis. Ini menunjukkan kuatnya kewajiban atau kefarduan puasa Ramadan. Sesuatu antara diucapkan dengan ditulis kuat mana sih? Iya, ibu-ibu misalnya Buning dawuh ibu jadi ketua PCA mana? Nek mung didhawuhaken tok ora di SK kan kira-kira mantep apa mboten? Maka kutiba itu kewajibannya sudah pol itu luar biasa. Karena beratnya puasa, banyak orang yang tidak puasa. Yang kedua, ada orang yang puasa tidak dilakukan. Ini eman-eman, sudah lapar, sudah harus nggak dapat apa-apa. Rasul mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Rahmat dari Allah. Mari kita naikkan level puasa kita. Mulutnya nggak makan, nggak minum, tapi juga berhenti tidak membicarakan kejelekan orang. Berhenti tidak mengumpat, tidak mengharti, tidak berkata kasar, tidak berbohong dan lain-lain. Mesti diingatkan, Rasul mengatakan man lam yada' qaula zur wa amalahu falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak meninggalkan ucapan bohong, perilaku bohong, ucapan buruk, perilaku buruk, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan atau meninggalkan minum ya. Alias nggak dapat fadilahnya orang puasa. Secara fikih mungkin puasanya sah, tapi fadilahnya nggak dapat. Kalau ibu-ibu insya Allah sudah di atas level ini ya. Amin. Insya Allah kita sudah mencoba ya meminimalisir seminimal mungkin berkata maupun berperilaku yang tidak baik di bulan Ramadan. Karena kita tahu kan di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan yang begitu.
rahmat ditumpah ruahkan, pintu ampunan dibuka lebar. Maka banyak ya di level 3 orang yang puasa karena pengen dapat pahala yang banyak, pengen diampuni dosanya, pengen diberi rahmat Allah. Kan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih dan seterusnya. Intinya orang yang puasa imanan wa ihtisaban diampuni dosanya, pahala dilipat gandakan, ampunan ditumpah ruahkan, rahmat diberikan berlimpah oleh Allah. Maka banyak orang yang puasa pengen mendapatkan itu semua, begitu kan nggih? Boleh atau tidak? Boleh. Bagus atau tidak bagus? Wong itu dijanjikan Allah ya kita kejar, kan gitu. Tapi memang kalau sekedar mengharapkan fadilahnya bulan Ramadan ada sedikit kelemahan. Kelemahannya nanti habis lebaran kumat maneh. Maka masjid-masjid di mana-mana kalau Ramadan penuh, apalagi Ramadan awal. Ya. Tapi kalau sudah habis Ramadan masjid kembali sepi. Kenapa? Karena tadi hanya meraih fadilahnya bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini kita anteng, kita zikir, kita banyak baca Quran. Tapi habis Ramadan itu terlupakan. Di bulan Ramadan kita dijak rasani ya wegah, enggak mau. Mohon maaf saya lagi puasa. Tolong jangan bicarakan kejelekan orang ya. Engkau gampang baru baca Quran. Kan seolah-olah begitu ya. Maka hadirin rahimakumullah, mari mumpung masih di awal, Bapak Ibu, Ibu-ibu yang terhormati, mari kita niatkan puasa ya, kita naik satu level lagi, kejawi ngelampai perintah pun Gusti Allah ya. Ugi pengen mendapatkan pahala, ampunan, rahmat dan lain-lain. Satu lagi, tambah satu motivasi lagi, kita pengen membina diri menjadi orang yang bertakwa ya. Sehingga insya Allah puasa wonten labetipun, wonten manfaatnya, ada bekasnya untuk kehidupan kita nanti pasca Ramadan. Jadi kita ini lagi berlatih menjadi orang yang bertakwa, ibu-ibu, agar takwanya naik level. Maka tadi tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana Ustaz supaya menjadi orang yang bertakwa? Ini kan sering muncul pertanyaan. Maka muncul tema menjadi pribadi yang bertakwa bersama bulan puasa, ada yang begitu. Ya, menjadi takwa bersama Ramadan, meningkatkan ketakwaan bersama ibadah puasa Ramadan. Bagaimana menjadi orang yang bertakwa? Pertanyaan saya, sebelum bagaimana menjadi orang yang bertakwa, saya tanya dulu, ibu-ibu pengen jadi orang yang bertakwa atau mboten? Pengen apa mboten? Baik, sekarang saya tanya, lebih milih jadi orang bertakwa atau milih jadi orang kaya? Dua-duanya ya Bu ya. Ya dua-duanya bisa. Jadi hadirin rahimakumullah, banyak orang melihat orang bangun malam, sholat subuh berjamaah, dia nggak iri-iri azan. Ya, banyak orang melihat orang bisa tartil baca Qur'annya. Ya. Dia ngajinya seger, dia nggak iri-iri sama sekali. Tapi ketika melihat orang mobilnya bagus, pengen apa mboten? Ketika melihat orang rumahnya bagus, pengen apa mboten? Berarti pengen takwa atau pengen kaya kalau kayak gitu? Jadi ini evaluasi juga buat kita ya, buat saya juga. Banyak orang ya, yang tidak mau melakukan jamaah subuh ya, diundang adzan tidak marani, diundang adzan tidak segera wudu ya, tapi kalau diundang dikasih pekerjaan ya, dikasih uang cepet sekali.
Maka sebenarnya kalau pengen subuhnya rame, subuh kasih door prize saja rame. Iya, coba ada Ustaz. Ada di Aceh. Oh, di Aceh anak-anak ya. jadi banyak. Kenapa? Jadi karena kita memang sesungguhnya orientasi hidup kita bukan takwa, tapi harta. Maka kalau katakanlah ke Pemalang itu dekat, tapi kita nggak punya tujuan ke sana, ya nggak bakal ke sana. Tapi kalau walaupun misalnya Kalimantan itu jauh, kalau kita punya tujuan, ya diupayakan. Maka hadirin rahimakumullah, yang pertama yang paling harus kita miliki, bagaimana supaya menjadi orang yang bertakwa, yang harus kita miliki kekuatan orientasi menuju ketakwaan. Orientasi kita untuk takwa itu sekuat apa? Kalau nggak kuat tergoda harta, kalau nggak kuat bisa tergoda wanita, kalau nggak kuat bisa tergoda jabatan dan lain-lain. Tapi kalau orientasinya takwanya kuat, dikasih harta semakin takwa, dikasih jabatan semakin takwa, dikasih istri semakin takwa, semuanya justru malah menguatkan ketakwaan. Maka akhirnya takwanya tambah, istrinya rezekinya juga tambah. Saya nggak berani ngomong istri tambah di sini ya. Iya. Inilah hadirin rahimakumullah. Anak-anak kita harus dididik bagaimana supaya orientasi hidupnya itu menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu hadirin, puasa mengajak kita ke sana. Kenapa kita tidak tertarik menjadi orang yang bertakwa? Karena banyak persepsi kita yang keliru, seolah-olah menjadi kaya itu menjadi bahagia. Maka harus diyakinkan pada diri kita, yakinlah menjadi takwa pasti menjadi bahagia. Menjadi kaya tidak sama dengan menjadi bahagia. Orang yang semakin kaya, semakin bagus rumahnya, tapi rumah tangganya hancur juga banyak. Tapi kalau orang semakin bertakwa, insya Allah semakin bahagia dalam segala hal kehidupannya. Orang yang ketika miskin suami istri setia banyak, tapi ketika kaya tidak kuasa menjadi orang yang kaya. Sing lanang ora kuat jadi orang kaya, ya, di luar mulai banyak yang suka, akhirnya suka mulai main mata, ya. Istrinya tidak kuat juga jadi orang kaya, tadinya rajin pengajian jadi rajin arisan, aktifnya sosialita dan lain-lain. Akhirnya di HP suami ada Ani, nyimpennya Anto. Di HP istri ada Rahman, nyimpennya Rahmawan. Itu kekayaan membuat bahagia atau membuatan? Tetapi kalau kekayaan itu adalah anugerah Allah karena ketakwaan, maka insya Allah itu nggak akan terjadi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu yang berbahagia, maka mari saya buktikan hipotesa saya atau kata-kata saya bahwa menjadi takwa sama dengan menjadi bahagia. Untuk mengerti itu kita harus tahu janji Allah kepada orang yang bertakwa. Yang pertama, orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar dari setiap persoalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Masya Allah, janji ini janji yang sangat dalam. Saya belum pernah mendengar laki-laki yang mau menikahi wanita janjinya begini: kamu kalau mau nikah sama saya kasih jalan keluar dari setiap persoalan hidupmu. Anak janji wong lanang sing kaya kowe. Tidak. Manusia tidak sedalam itu ternyata. Paling kalau mau nikah sama saya tak bikinkan rumah gitu. Kalau mau nikah sama saya mas kawinnya mobil. Kalau mau nikah sama saya tak kuliahin sampai selesai. Kalau mau nikah sama saya, ya.
Tapi janji Allah ini luar biasa. Kalau mau takwa, saya kasih jalan keluar dari setiap persoalan. Kenapa bukan uang yang Allah janjikan? Padahal mungkin sebagian besar hambanya lebih tertarik dengan janji uang. Tapi Allah menjanjikan bukan uang, Allah menjanjikan jalan keluar. Karena hadirin, kenapa Allah janjikan di awal ini jalan keluar? Karena sesungguhnya hakikat hidup kita itu adalah perjalanan dari satu masalah ke masalah yang lain, dan tidak akan pernah selesai sampai akhir hayat kita. Maka saya pastikan yang ada di sini mesti semuanya punya banyak masalah. Kita membadan. Oleh karena itu yang Allah jadikan jalan keluar. Ya. Apa masalahmu? Allah janjikan jalan keluar. Yang penting dekat terus sama Allah. Masalah itu memang keniscayaan hidup. Ia harus ada untuk mendewasakan manusia, untuk mengeluarkan intisari kemanusiaannya. Tanpa masalah, manusia tidak akan berkembang menjadi dewasa. Tanpa masalah, manusia tidak akan keluar intisarinya sebagai seorang hamba yang paling mulia di muka bumi ini. Cuma kadang-kadang masalah yang kita hadapi justru menjatuhkan diri kita, justru membuat kita putus asa. Kenapa? Karena kita tidak dekat dengan zat yang membuat masalah, zat yang maha mampu menguraikan masalah itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya namanya mas'alatun itu dalam bahasa Arab sama dengan as-su'al, artinya pertanyaan. As-su'al, al-mas'alah itu sama ya. Soal kalau dalam bahasa Indonesia jadi soal. Maka masalah itu harus dijawab dengan baik, dihadapi dengan baik. Ketika mampu menjawab masalah demi masalah, kita akan tumbuh menjadi semakin dewasa, semakin bijak, semakin alim, semakin soleh, semakin keluar maknanya sebagai seorang manusia. Tapi kalau masalah demi masalah itu tidak bisa kita hadapi dengan baik, kita putus asa, kita terpuruk, kita minder, kita insecure, kita tidak percaya diri, maka masalah itu justru akan merendahkan derajat kita sebagai seorang hamba Allah yang paling mulia sesungguhnya. Ya, sampai di sini ibu paham nggih maksud saya nggih? Maka orang akan semakin mulia, semakin tinggi, semakin besar masalahnya. Tapi dia semakin bijak, semakin baik ya, di dalam menghadapi dan menghandle masalah itu. Ini yang kemudian membuatnya semakin mulia baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Maka kalau pengen begitu, tetap bertakwa pada Allah, jangan jauh dari Allah. Yang kedua, janji Allah bagi orang yang bertakwa. Janji Allah bagi orang yang bertakwa yang kedua adalah wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki bahkan yang tidak terduga-duga. Kalau yang tanggal 1 itu sudah pasti insya Allah, nggak usah dijanjikan. Ibu tanggal 20. Wis manjing nang rekening. Ada yang swasta tanggal 25 juga ada ya. Itu sudah pasti, nggak perlu dijanjikan. Yang Allah janjikan yang tidak sampeyan duga-duga pun Allah bisa kasih. Yang Allah janjikan yang tidak terduga-duga, maka dibutuhkan keyakinan terhadap janji Allah itu. Maka antara uang dan kebenaran ketika berhadap-hadapan, panjenengan harus memilih jalan Allah. Nanti uangnya ngikut, tapi kalau milih uang, kebenarannya nggak ngikut. Karena Allah mampu memberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Sekali lagi, yang tidak terduga-duga itu bisa dua kriterianya: unpredictable, tidak terduga-duga, bahkan unbelievable, tidak masuk akal, tidak bisa dipercaya. Kok bisa Allah itu? Asal orientasi kita untuk takwa, untuk berbakti sama Allah, untuk berjuang di jalan Allah, mesti Allah kasih.
Sayang kadang-kadang kita terlena dengan harta, dengan dunia, kita kalah dengan sedih, kita kalah dengan duka, sehingga kemudian kita jauh dari Allah, tidak memilih jalannya Allah. Allah bisa ngasih rezeki yang tidak terduga-duga, yang penting dengan sekelar niat lillahi ta'ala. Ini sekedar cerita saja ya. Ini saya bisa ngomong mantap begini ya mungkin karena internalisasi dari sebuah perjalanan hidup. Buktinya. Ya bukan bukti Allah alam, tapi paling tidak perjalanan hidup saya juga banyak yang tidak terduga-duga. Saya SD Muhammadiyah Kademangaran angkatan pertama. Sekolahnya dari rumah ke rumah. Gedung SD Muhammadiyah yang sekarang digunakan saya hanya ngerasa kena kelas 6 saja. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian saya setelah itu nyantri 6 tahun. Dan seterusnya kemudian di IAIN Fakultas Syariah. Dulu saya maunya IAIN-nya Jogja. Saya hanya mau kuliah di Jogja sebenarnya. Mungkin orang Muhammadiyah cenderung lebih dekat Jogja daripada Semarang di hatinya lah ya. Iya. Baranglah kaki dalan. Tapi saya dapat dulu namanya PMDK atau apa itu? Intinya apa? Bebas tes ya. Iya. Kalau nggak salah dicatat 3 atau 5 orang dari sekolah saya. Nah kalau PMDK itu nggak diambil, saya dapat PMDK dari IAIN Semarang. Kalau nggak diambil, maka adik kelas saya nggak dapat. Begitu. Tahun berikutnya nggak dapat. Nah saudara-saudara sekalian, ternyata Pak Guru saya datang ke rumah, nemui bapak saya menjelaskan itu. Akhirnya bapak saya bilang, kamu kuliah di Semarang saja, di Wali Songo saja. Kenapa Pak? Gue anggar ora dijuput, melas adik kelas sekolah. Begitu. Bapak saya bilang, kon awit SD itu sekolahmu sudah sekolah berjuang, dan sekarang dapat kesempatan untuk berjuang lagi, nolong adik kelasmu. Kata bapak, berarti kamu punya, mungkin saya bahasakan bahasa sekarang, berarti kamu punya nilai tambah untuk jadi orang sukses. Karena orang perlu ilmu, tapi juga diniati berjuang. Ya karena saya termasuk anak yang sendiko dawuh lah sama orang tua sampai sekarang, insya Allah. Maka ya sudah, saya ngalai ke Semarang. Saya mau daftar tarbiyah, pengen jadi guru. Kata bapak, aja ada tarbiyah, syariah Pak. Ini bisa nih Pak. Apa nggak usah harus jadi guru formal. Yang penting kamu ilmu agamanya dalam, kata bapak begitu. Ya wis manutnya jadi syariah. Nah saudara-saudara sekalian, ya mungkin karena manut itulah ya, lah lulus ya semuanya dimudahkan oleh Allah. Dilalah oleh jodohnya ya wong Kendal tetangga Semarang ya. Saya nggak tahu kalau kuliah di Jogja saya kira bisa dijodoh apa durung. Ya ini memang skenario Allah luar biasa. Manut wong tua, alhamdulillah sampai dikasih jodoh ya orang sana. Dan alhamdulillah istri saya termasuk orang berada, ya, termasuk orang yang ya keturunannya orang, ya kalau dibikin kasta jauh dari kasta orang tua saya. Tapi alhamdulillah gelem. Ya. Ya. Maka begitu mau orang tuanya setuju, saya cepat-cepat disebut langsung nikah saja, jangan lama-lama. Dengan takut barangkali keburu sadar gitu loh. Nah, hadirin rahimakumullah, lulus kuliah saya daftar menjadi instruktur pengembangan potensi otak. Jadi ada lembaga baru namanya Maximum Recall. Maksimum itu yang maksimal, recall itu memanggil kembali ingatan.
Jadi metode belajar di mana seorang bisa menghafal dengan cepat dan kuat. Dulu waktu kecil kan ibu mungkin pernah mengisi sinau barang ujian kelalen kan pernah ya. Itu namanya short term memory, memori jangka pendek. Ada cara di mana menjadi long term memory, memori ini jangka panjang. Ya, ini dengan memadukan kekuatan otak kanan dan otak kiri. Alhamdulillah diterima di situ dan hadirin satu-satunya dari YN cuma saya. Yang lain dari UGM, Undip, UI, Unpad, ITS, ITB dan lain-lain. Ya, Masya Allah. Apakah karena saya pinter? Menurut saya karena Allah saja yang ngatur semua itu. Ya. Maka alhamdulillah saat ini masih ada bekasnya. Saya bisa menghafal dengan cepat. Terutama menghafal saldo rekening. Ada ya. Yang kedua, setelah itu ya, saya keluar dari situ ibu, membayar uang 2 juta karena kontrak saya belum selesai. Ya. Padahal menikah kurang 4 bulan, 4 atau 3 bulan. Jadi setahun sebelum nikah itu saya setor ke ibu, bu nyong nabung 500.000, dicekel ibu. Ya, benar jadinggo. Karena nang rekening walaupun nang rekening ya anak ATM sih ya. Iya. Cekel nang ibu. Nah, giliran kurang 3 bulan atau 4 bulan ibu udah. Dan ini orang setor orang nabung. Kalau resign bu, kalau medal. Nah kenapa? Cerita. Jadi intinya kursus lembaga itu cari muridnya banyakan di Pius. Paling tidak SMA negeri lah. Saya selalu bilang Pak, ayo. Jadi cara nyari murid, wali murid begini diundang, terus nanti ibu nulis angka sakarepe, saya hafalin dalam 2 atau 3 menit. Setelah itu ibu ngetes saya, hafal, mulanya langsung pada tertarik. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, saya ujung tombaknya. Makanya saya keluar, saya bayar 2 juta. Beberapa kali saya minta ayo Pak ke SMP Muhammadiyah, SMP Ihsaniyah dan lain-lain, SMP Al-Irsyad, SMA Al-Irsyad. Baik Pak Samsul, kita agendakan. Nanti H-2 mesti dibatalin. Jadi ada alasan keluar kota lah, ada alasan apa, wah ini tak bahaya ini. Maka saya keluar, bismillah. Kurang 4 bulan menikah, ya, 4 atau 3 lah. Tapi bismillah lillahi ta'ala. Akhirnya yang tadinya maunya mas kawinnya 20 ekor sapi, ya, akhirnya cuma seperangkat alat sholat. Padahal kalau siap 20 ekor sapi, ekor laptop. Ujang di pasar-pasar. Alhamdulillah, kelakon nikah. Ya nikah saya ya cuma satu mobil saja waktu itu dari keluarga sini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian hamil istri saya daftar setelah nikah, kemudian langsung hamil, saya daftar di Bank Muamalat Indonesia. Ya. Bank Muamalat Indonesia, alhamdulillah diterima juga. Jambon ya Ustaz? Kalau dulu di Jalan Diponegoro itu, kalau sekarang di Jalan Gajah Mada. Nah, kurang lebih 2 tahun lebih di Bank Muamalat, saya disuruh ikut training. Nanti kalau lulus training, biasanya diangkat promosi naik jabatan tapi di luar Jawa. Ya. Akhirnya saya mikir, ngeraku maring luar Jawa, saya pengajiannya gimana? Padahal saya terus terang, dalam hati saya berharap mudah-mudahan saya ngaji seperti ini menjadi salah satu amalan unggulan saya yang mudah-mudahan bisa menghadirkan cintanya Allah pada saya. Amin. Ya, kalau Allah sayang sama saya, ya tentu semuanya Allah kasihkan begitu. Salah satu yang saya persembahkan, ya saya tak ngaji terus ya Allah. Gitu. Maka kalau mau ngaji begini, tadi subuh saya berdoa, tahajud saya berdoa. Ya Allah, hari ini ada 4 jadwal pengajian. Berilah saya pertolonganmu, hidayahmu, bimbinganmu, perlindunganmu, kemudahan, bahkan keberuntungan dalam isi pengajian pagi ini, hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan baik dan benar menurut ajaranmu.
baik dan benar pula diterima oleh pendengar. Dan mudah-mudahan ini menjadi ibadah saya yang engkau berikan balasan terbaik di dunia maupun di akhirat. Jadi mau ngaji saja doanya, pengen Allah sayang sama saya dengan ngaji. Maka saya putuskan saya tidak diterusin di bank muamalat, karena nanti pindah luar Jawa dan itu tidak netep, rong tahun pindah, telung tahun pindah. Kan misalnya di sana sudah bikin pengajian, engkau rong tahun pindah maning, nebepan ngaji maning, pindah maning, kayaknya nggak enak nih. Akhirnya saya daftar dari pegawai negeri, ikut Bu Sriatun. Tapi waktu itu belum kenal Bu Sriatun ya. Saya kenal tapi Bu Sriatun nggak kenal lah. Nah, waktu itu Bu Sriatun kan ketua Asia ya. Waktu itu masih Pak Sahuri kalau nggak salah suaminya ya Bu ya. biar ada nostalgia ya. Nah, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah diterima di Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Jadi pengulu. Dan ternyata jadi pengulu tidak kalah sibuk dengan pegawai bank. Kalau pegawai bank jam 5 sampai maghrib lah, jam 8 sampai maghrib gitu. Kalau pengulu itu setiap, jadi jam kerjanya yang ngatur masyarakat. Ya. Kan sesuai permintaan manten. Dan mantennya orang Jawa pakai hitungan. Agar jam 5 sore ke atas ya kudu jam 5 sore ke atas. Pengulu ini teka jam tengah 5. Walinya pura-pura ke toilet pun. Iya benar. Atau mantennya pura-pura masih paes, dandan dan lain-lain. Betul itu. Makanya kadang-kadang pengulu telat itu karena memang susah membagi waktunya. Ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, sementara manten itu numpuk di bulan Syawal. Kalau satu kecamatan ada 1000 manten, maka sekitar 350 ada di bulan Syawal. Makanya kalau bulan Syawal saya tidak berdaya. Ya. Sementara yang lain padanya beranyong wis muter-muter. Ya. Sementara bulan Syawal banyak ngisi halal bihalal, walimah, maka waktunya Masya Allah. Pokoknya bulan Syawal ana wong numpak motor ngebut nganggo peci mesti saya. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah, akhirnya saya memutuskan bismillah saya tak di luar saja supaya ngisi pengajiannya gampang. Nah, hadirin rahimakumullah, sampai kemudian bisnis ya, sampai kemudian jadi anggota DPRD. Bedanya apa DPRD sama PNS? Kalau DPRD nggak absen itu, ya. Jadi nggak harus setiap hari datang, nggak ada jam 7 absen, jam 4 enggak. Datangnya kalau rapat, kalau ada pembahasan, atau kalau ada sidak itu datang. Dan sudah terjadwal dalam satu masa persidangan itu terjadwal. Ya, hari ini agendanya apa, hari ini agendanya apa, sudah. Jadi saya lebih enak. Ya. Biasanya kalaupun yang saya izin adalah izin kunjungan. Nah, jadi kalau dewan lain kunjungan kerja seneng, yang orang seneng, yang suka nang omah, suka ngisi pengajian. Kenapa kunjungan seneng? Kunjungan ada banyak uangnya. Ya. Hari ini harusnya saya di Jogja nih. Hari ini harusnya saya di Jogja. Tapi saya milih lah ngisi kuliah subuh saja lah, ngisi kuliah duha saja. Jadi kunjungan itu ya memang haknya dewan, ada halal insya Allah. Ya. Dan juga ada manfaatnya karena memang ketemu sama di kota-kota lain untuk ambil studi banding. Nah, tapi saya akan pilih-pilih mana yang urgent, mana yang tidak urgent. Ya. Inilah saudara-saudara sekalian. Kemudian di dunia usaha, mohon maaf ini cerita saja. Saya nggak punya mesin jahit, saya nggak bisa jahit. Ngelebok kena benang nang jombe ora bisa. Tapi alhamdulillah saya punya merek yang saat ini punya 69 distributor yang tersebar di seluruh Indonesia, alhamdulillah. Jadi saudara-saudara sekalian ya. Maka kalau ada orang tanya, Ustaz, rahasianya suksesnya bisnis apa? Saya nggak bisa jawab. Iya, saya hanya bisa jawabnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan tanpa pertolongan Allah. Ini cerita lagi supaya kita berjuang itu nggak usah
berharap apa-apa kecuali balasan Allah. 2009 saya mulai bisnis busana muslim 2009 sampai 2020 saya hanya punya Dinia Busana Muslim. Itu toko distributor busana muslim ya Bu ya. 2009 sampai 2020. 2019 saya jadi anggota dewan, Agustus dilantik, April 2020 setengah tahun setelah itu saya ditawari orang untuk bikin produk sendiri. Maka 2020 April saya punya produk sendiri namanya Lubi. Lubi itu singkatannya lillahi hubbi, kepada Allah lah cintaku. 2020 saya punya Lubi hadirin. 6 bulan setelah dilantik jadi anggota DPRD. Mungkin yang saya bayangkan, Allah tahu bahwa kebutuhan dakwah sebagai ustadz tidak seberapa, tapi kebutuhan dakwah sebagai politisi sangunya harus jauh lebih banyak. Alhamdulillah Lubi omsetnya sudah mengalahkan Dinia bahkan sejak di tahun pertamanya. Nah, jadi inilah saudara, jadi intinya jenengan mau berjuang sebesar apa, sedekat apa sama Allah, sedibutuhkan apa oleh masyarakat, kita layani, lalu minta sangu sama Allah. Ini yang saya sebut kuat orientasi ketakwaannya. Bukan hartanya dulu, tapi apa yang bisa kita berikan, lalu kita minta sama Allah. Maka hadirin rahimakumullah, insya Allah kalau itu yang kita miliki, janji Allah nyata. Tadi nomor berapa Bu? Baru nomor 2 ya? Sampai jam berapa ini Bu? 10. Ya Allah. Makanya laka wedane ya. Jadi paham ya Bu, maksudnya wa yarzuqu minatul layak tasdik ya Bu ya. Jadi orientasinya Allah dulu. Maka mohon maaf, sejak SD, SMP, SMA saya mungkin mulai ceramah sejak 15 tahun. Saya mulai jadi imam Idul Fitri atau Idul Adha, pertama saya lupa, itu kurang lebih usia 17-an tahun. Dan saya tidak pernah membayangkan punya mobil bagus, punya rumah bagus, enggak. Yang saya bayangkan seberapa besar manfaat ilmu saya. Saya pernah naik sepeda, saya pernah naik motor, pernah naik Vespa. Yang saya bayangkan kala itu adalah kalau ilmu saya kanggo sedesa, yang dia sangu nepit. Agar ilmunya kanggo sekecamatan, ya insya Allah Allah kasih motor. Kalau ilmunya kanggo sekabupaten, insya Allah Allah kasih mobil. Kalau ilmunya kanggo antar kota, antar kabupaten, ya insya Allah dikasih mobil yang layak. Ya, kereta saya nanti kereta. Jadi ini hadirin, ini juga tidak mudah ditanamkan kepada manusia. Ya, konsep seperti ini tidak mudah. Saya juga Bapak menanamkan kepada anak-anak saya juga tidak semudah yang saya bayangkan. Ya. Jadi ini sering kali saya katakan orientasinya yang kuat menuju takwa. Yang ketiga, janji Allah bagi orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan memudahkan urusannya. Wa yukaffir anhu sayyi'ati, itu nanti ya. Yang ketiga, Allah akan menjadikan urusan kita mudah hadirin. Banyak masalah kecil yang besar semakin besar karena kita nggak minta tolong sama Zat yang Maha mampu menguraikan masalah. Tapi banyak masalah besar terurai satu persatu, sedikit demi sedikit, karena Allah campur tangan menguraikan masalah itu. Urusan-urusan kita, insya Allah kalau Allah sudah campur tangan, semua menjadi mudah. Sehingga kita bisa berkata, bukan ya Allah, kita kok punya banyak masalah yang besar, tapi terbalik kita berkata, wahai masalah, saya punya Allah Zat yang Maha Besar. Yang keempat,
Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Orang yang bertakwa pada Allah, Allah akan hapus dosa-dosanya. Allah hapus keburukan-keburukan pada dirinya, sehingga hatinya menjadi jernih, hatinya menjadi jembar, sehingga kemudian masalah dalam hidup tidak membuatnya jatuh, tidak membuatnya jauh dari Allah. Ibu-ibu, Allah ampuni dosa kita. Dosa itu menggelapkan hati kita, menyakiti hati kita. Dosa itu mendestruksi hati kita, sehingga hati kita bisa tidak berfungsi dengan baik karena banyaknya dosa kita. Tapi kalau dosa-dosa diampuni, insya Allah keburukan-keburukan kita juga dihapus. Jiwanya menjadi besar, pemaafnya menjadi bertambah, sabarnya menjadi tambah, dan sebagainya dan sebagainya. Kerendahan hatinya meningkat, ketinggian hatinya turun, karena Allah hapus kejelekan dan dosa-dosa kita. Yang membuat kita bahagia itu bukan lapangnya rezeki dan harta, tapi lapangnya jiwa, hati dan dada. Nah, saya cerita ada seorang santri, ya, itu sowan ke kiai. Santri masih muda, putus asa, ya Pak Kiai, saya orang kuat teman Pak Kiai. Masalahnya bertubi-tubi, nggak pernah berhenti dari hidup saya, masalah demi masalah. Sangu sing wong tua ya ora cukup, pelajaran ya ora mudeng-mudeng, naksir cewek ya ora diterima, mangan kentang bumbune mrica, kadung sayang kur dianggap kanca. Jadi hadirin ibu tahu cara ngalami kayak Bu ya. Hadirin yang dirahmati Allah, dia bilang saya nggak kuat Pak Kiai. Pak Kiainya nggak banyak bicara, ayo ikut saya ke dapur. Ya. Itu ada garam, ambil 1 sendok, masukkan ke gelas, isinya air tuh gelas. Diaduk silahkan. 1 gelas air dikasih oleh dia 1 sendok makan garam. Diaduk, kemudian Pak Kiai bilang silahkan diminum. Dia bilang nggak kuat Pak Kiai. Ya Allah, asin banget. Baik. Sekarang itu ada dandang isinya air. Ambil 1 sendok garam, masukkan ke dandang itu, dikudak. Sudah minum sekarang dari situ. Wah kalau ini enteng Pak Kiai, nggak asin. Kemudian Pak Kiai bilang, sesungguhnya hidup ini seperti contoh yang sudah kamu lakukan tadi. Semua tergantung hati kita. Kalau hati kita cuma selebar gelas itu, ya garam 1 sendok saja begitu asin. Tapi kalau hati kita sedandang besar tadi, maka masalah kecil dalam hidup kita, bahkan masalah-masalah besar akan terasa ringan. Inilah pentingnya orang yang menjauh dari dosa. Orang yang diampuni dosanya, insya Allah hatinya menjadi berfungsi dengan maksimal. Yang terakhir, wa yu'dim lahu ajro, orang yang bertakwa pada Allah, Allah akan besarkan balasan amalnya. Jadi amal-amal kita dibalas berlipat oleh Allah. Betapa indahnya hidup kita. Ya. 5 janji Allah bagi orang yang bertakwa tadi. Yang itu yang saya sebut, mungkin janji-janji yang lain masih ada dalam Al-Quran. Yang pertama, diberi jalan keluar, diberi rezeki yang tidak terduga, dimudahkan masalahnya, urusannya, diampuni dosa dan kejelekannya, dilipat gandakan pahala amalnya. Sejauh seperti yang saya jelaskan tadi, kira-kira orang yang begitu hidupnya bahagia apa betul? Makanya mari kita berorientasi kepada Allah, berorientasi pada ketakwaan. Ukuran ketakwaan apa? Takwa itu kan imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berarti ukuran ketakwaan adalah semakin banyak perintah Allah yang kita lakukan, fardu, sunnah maupun apa, dan semakin jauh dari larangan Allah, maka kita semakin bertakwa. Maka lakukan apapun karena menjalankan perintah Allah dan tinggalkan segala sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Maka kita semakin bertakwa dan otomatis kita akan semakin bahagia. Mudah-mudahan puasa kita menuju kepada ketakwaan. Sampun cekat kepada itu. Mudah-mudahan. Ya, ini kayak